Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari seorang waliullah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang wali Allah yang mempunyai banyak kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sebagai wali besar, banyak karomah yang meliputi perjalanan hidup beliau. Karomah adalah sesuatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada kekasih Allah atau waliullah. Allah akan memunculkan karomah pada diri seorang hamba yang memiliki kebaikan, selalu mengikuti ajaran Nabi, berakidah, serta beramal secara benar. Baik orang tersebut mengetahui, ataupun tidak mengetahui. Tujuan adanya karomah adalah sebagai bantuan, dukungan, dan pertolongan kepada hamba tersebut, atau untuk mengokohkannya dalam keimanan. Karomah bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi. Karomah yang dimiliki para wali, semuanya atas kehendak Allah. Di mana Allah munculkan pada mereka berupa beraneka ragam ilmu, mukasyafah atau kemampuan memandang, dan berbagai kemampuan serta pengaruh lainnya. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Menjadikan telunjuknya jari sebagai lampu. Pada suatu waktu, beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan penerangan dari telunjuk beliau. Telunjuk jari tersebutlah yang dijadikan beliau sebagai lampu. Peristiwa saat itu terjadi dalam sebuah perjalanan. Ketika itu, tidak ada cahaya yang cukup terang dalam tenda, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya dalam menulis kitab. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu. Sehingga dengan cahaya tersebut, dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maroki Al-Ubudiyah, Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Peristiwa yang luar biasa itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu, membawa bekas yang tidak akan hilang. Jasad utuh sang waliullah. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi, bahwa orang yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar, dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Begitu pula bagi jenazah selanjutnya, datang silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, semua terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Akan tetapi, terjadi peristiwa yang tak lazim terhadap jenazah beliau. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan, seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan, kain putih kafan penutup jasad beliau pun tidak sobek. Baunya masih harum dan tidak lapuk sedikitpun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam Syekh Nawawi. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala.
Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'ala Mekah. Dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. Melihat Ka'bah dengan jari telunjuknya. Suatu hari, Syekh Nawawi berkunjung ke Masjid Pekojan, yang berada di Jakarta Barat. Masjid itu dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah, yaitu Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya al-Alawi. Kemudian, tiba-tiba beliau kedatangan Syekh Nawawi muda yang menyalahkan arah kiblatnya. Menurut Syekh Nawawi muda, arah kiblat masjid tersebut agak melenceng. Padahal yang menentukan kiblat masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Saat seorang pemuda yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman saat itu. Diskusi pun terjadi antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, Syekh Nawawi kemudian meletakkan tangan kirinya untuk merangkul bahu Sayyid Utsman. Kemudian tangan kanannya menunjuk ke arah sesuatu. Syekh Nawawi kemudian berkata, "Lihatlah wahai Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita, lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas, sementara kiblat masjid ini agak ke kiri? Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan sedikit agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari, ternyata remaja di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni, terbukanya nur basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman kemudian langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi, dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya, dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas jika bersalaman sambil dicium begitu oleh cucu Rasulullah." Tidur di mulut ular besar. Di tengah perjalanannya ke Mekah, beliau nampak kelelahan. Karena kondisi sudah malam hari, beliau kemudian mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni, untuk tempat beristirahat. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Dalam hatinya beliau bertanya, kenapa alas gubuk ini terasa empuk sekali? Saking lelahnya beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Kemudian tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang, dan beliau terbangun dari tidurnya, untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran, kemudian beliau menoleh ke belakang dan melihat ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa. Dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah. Tak henti-hentinya beliau memuji dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Menangkap hewan belut dengan tangannya. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang ulama yaitu Kiai Tamat yang berasal dari Patok Beusi, Subang. Kiai Tamat mendengar kisah ini langsung dari gurunya, yaitu Mamak Sempur, atau Tubagus Ahmad Bakri dari Purwakarta, yang juga murid langsung Syekh Nawawi ketika di Makkah. Alkisah pada suatu hari di Makkah, ada seorang pria Arab bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Di sela perbincangan,
tiba-tiba pria Arab memperolok kebiasaan orang-orang di Nusantara yang gemar memakan belut. Menurut pria tersebut, belut adalah hewan haram. Dia mengetahui dan mengategorikan belut sama dengan hewan sejenis ular. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan dengan sabar perihal hewan yang bernama belut, beserta hukum mengonsumsinya menurut ilmu fikih. Namun pria tersebut tetap saja menolak apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Walau semasa hidupnya tidak pernah mengkonsumsi ikan sejenis apapun, Syekh Nawawi tetap menyampaikan hukum perihal belut sesuai dalilnya. Namun setiap kali penjelasan beliau sampaikan, pria tersebut tetap menolak dengan argumen yang disertai olok-olok. Setelah lama berdiskusi, sang pria tetap mengolok-olok dan mengejeknya. Akhirnya setelah beberapa menit, tiba-tiba Syekh Nawawi memasukkan tangan ke dalam pasir, kemudian tangannya seperti merogoh, layaknya dalam lumpur. Hal yang mengejutkan terjadi. Ketika mengangkat tangannya dari pasir, seekor belut nampak berada di genggaman tangannya. Sontak kejadian ini membuat sang pria Arab terkejut. Bagaimana tidak, tiba-tiba dari pasir yang kering, bisa keluar hewan air yang sebelumnya tak pernah dilihatnya di tanah Arab. Lalu Syekh Nawawi memperlihatkan belut tersebut, dan menunjukkan insang pada belut. Kemudian Syekh Nawawi berkata, "Ini jenis hewan ikan wahai saudaraku." Mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah, beliau mendirikan tempat mengajar dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya. Syekh Nawawi kemudian berkata, "Sunnah dalam Islam, kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, kalau di tempatku ada buah yang tidak kalah manisnya dengan kurma." Santri-santri kemudian menyahut, "Betul wahai Syekh, kalau di tempat kami memang ada kurma. Lantas, bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma?" Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangan ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang akan dilakukan gurunya tersebut. Kemudian terdengar di telinga para santri, ada suara seperti orang yang sedang memetik sesuatu dari pohon. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan segar seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. "Buah ini yang aku makan pertama, ketika berbuka puasa di tempatku. Silakan dicicipi," kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajarnya. Para santri pun langsung mencicipi, dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Menghasilkan karya-karya fenomenal. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi, dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan bagi siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih, Kasyifah Hal saja, yang menerangkan syariat. Dan ratusan hikmah di dalam kitab Nasoih Kulibat. Serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami serta menerangi umat. Semua itu tak lain adalah hasil karya dari tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, begitu juga di Timur Tengah. Beliau bernama lengkap Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1813 Masehi, di Tanara Serang, Banten. Jika silsilahnya diruntun, beliau masih mempunyai hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah. Karena saat itu, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda dijajah oleh Belanda.
Hal itulah yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Beliau hanya 3 tahun mengajar di tanah air, kemudian Syekh Nawawi memutuskan kembali ke Tanah Suci. Hal tersebut karena kondisi Nusantara masih di bawah penjajahan Belanda. Hal tersebut yang membuat beliau tidak bebas dalam berkegiatan. Beliau memutuskan kembali ke Makkah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Syekh Nawawi mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz. Dan masih banyak lagi gelar yang beliau dapatkan. Syekh Nawawi menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 1898. Banyak karyanya yang fenomenal dan masih dibaca hingga sekarang. Salah satu karyanya adalah kitab tafsir yang bernama Tafsir Munir. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal, tahun 1314 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Ma'ala, Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, setiap tahunnya di tanah air selalu diadakan haul, atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tepatnya, di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, di Serang, Banten, asuhan Kiai Haji Makruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Demikian kisah tentang karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.